Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, sudah siapkah kalian belajar pagi ini? Oke, baiklah. Marilah pagi ini kita belajar dengan penuh semangat ya. Kita awali pembelajaran daring pagi ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 3 dan 4. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar 1. Mengenal tekanan lagu, 2. Mengukur benda, 3. Mengenal puisi. Kita belajar PPKN terlebih dahulu ya. Menerima Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Masyarakat Indonesia yang beragam bisa disatukan dengan Pancasila. Dengan Pancasila, masyarakat Indonesia bisa hidup rukun dan damai. A. Sikap di rumah yang sesuai sila pertama. Bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang sesuai sila pertama antara lain 1. Mengucap syukur setiap kali bangun tidur. 2. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Dan 3. Menghormati saudara yang beragama lain. B. Sikap di rumah yang sesuai sila kedua. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan kita untuk saling menolong. Sikap yang sesuai sila kedua antara lain 1. Menolong adik mengerjakan PR. 2. Membantu ibu menyiapkan makan malam. 3. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. 4. Berbagi mainan dengan saudara. Dan 5. Menghormati dan mentaati nasihat orang tua. C. Sikap di rumah yang sesuai sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk hidup bersatu. Persatuan dan kesatuan menjadikan kita kuat. Sikap yang sesuai sila ketiga antara lain 1. Tidak membeda-bedakan antar saudara. 2. Membantu merawat anggota keluarga yang sakit. 3. Hidup rukun dengan anggota keluarga. 4. Menghormati dan menghargai anggota keluarga. Dan 5. Gotong royong membersihkan rumah. Nah, itu tadi anak-anak Pancasila yang sesuai pada sikap sila tersebut dari sila pertama sampai sila ketiga. Nah, ini harus anak-anak terapkan ketika di rumah, di sekolah maupun di tempat lain ya. Sekarang pada bahasa Indonesia. A. Ungkapan permintaan maaf. Setiap hari kita bergaul dengan orang lain. Di dalam pergaulan terkadang kita berbuat salah. Jika berbuat salah, kita harus lekas meminta maaf. Sebaliknya, jika ada orang lain yang minta maaf, kita harus memaafkan. Ada 3 hal yang terkandung dalam ungkapan permintaan maaf, yaitu 1. Menawarkan ganti rugi, baik berupa barang atau tindakan. Contoh, Dik, maaf, aku tidak sengaja mematahkan penggarismu. Aku akan menggantinya dengan yang baru. 2. Mengungkapkan bahwa kamu turut merasakan perasaan kesal, marah, kecewa, atau sedih yang dirasakan orang lain. Contoh, maaf kak, Ratna tidak sengaja menumpahkan gelas. Bukunya jadi basah deh, kakak jadi tidak bisa belajar. 3. Menyadari bahwa kamu telah melakukan kesalahan. Mengaku salah adalah hal yang sangat penting ketika meminta maaf. Contoh, maafkan saya ayah, saya salah karena tidak merapikan tempat tidur pagi ini. Kemudian yang B, kita belajar puisi. Nah, kita sekarang belajar mengenai puisi itu apa saja sih yang terdapat dalam puisi. Isinya apa saja.
Dan lebih jelas lagi, mari kita belajar bersama. Puisi adalah karya sastra yang berisi ungkapan perasaan penyair. Ciri-ciri puisi dapat dilihat dari bahasa yang digunakan serta wujud puisi. Bahasa puisi mengandung rima dan irama. Pilihan kata dalam puisi juga padat dan indah. Puisi juga banyak mengandung kata atau kalimat kiasan. Wujud puisi berbentuk bait-bait. Setiap bait terdiri atas baris-baris kalimat. Banyaknya baris pada puisi tidak ditentukan. Unsur-unsur yang ada pada puisi antara lain tema, perasaan penyair, dan amanat. Selanjutnya di sini ada contoh puisi yang berjudul Taman Bungaku. Nah, anak-anak, kita belajar bersama ya untuk membacakan puisi. Taman Bungaku, karya Ni Komang Juniati SDN 5 Jungatan. Taman bungaku, bila kupandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu, jangan pernah kau layu. Karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, seperti itu tadi anak-anak ya, cara membaca puisi. Nanti kalian bisa belajar di rumah dengan didampingi oleh orang tua bagaimana cara membaca puisi yang sudah Ibu Guru sampaikan contohnya tadi ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi dalam membaca puisi itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat membaca puisi, yaitu artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Artikulasi maksudnya saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru atau pengucapan kata jelas. Intonasi, suara jelas tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan atau tinggi rendahnya nada saat membaca. Ekspresi, raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang dibaca. Nah, sekarang kita belajar ke matematika ya. Menentukan panjang benda. Setiap benda mempunyai panjang. Panjang setiap benda dapat diukur. Panjang benda dapat diukur dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Contoh alat ukur panjang dengan satuan baku adalah penggaris dan meteran. A. Penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter atau cm. Berikut cara mengukur suatu benda menggunakan penggaris. 1. Dekatkan benda dengan penggaris. 2. Posisikan pangkal benda yang diukur di angka 0. 3. Lihat angka pada penggaris yang sejajar dengan ujung benda yang diukur. Contohnya, ujung benda sejajar dengan angka 100 cm atau cm, maka panjang benda tersebut adalah 100 cm atau cm atau 1 m meter. B. Meteran. Fungsi meteran sama dengan penggaris. Meteran biasa digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang dari penggaris. Cara menggunakan meteran sama dengan penggaris. Nah, penting ya anak-anak, 1 m sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 m. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita belajar bersama. Alat ukur panjang tidak baku yaitu instrumen untuk mengukur nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap, termasuk di dalamnya antara lain depa, jengkal, langkah, tali, dan lain-lain. Seperti contoh ini anak-anak ya, satuan depa, satuan jengkal, dan satuan langkah.
Berikutnya, alat ukur panjang baku. Satuan baku yaitu satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya adalah penggaris dan meteran. Ini adalah contoh alat ukur panjang yang baku. Nah, di sini ada penggaris atau mistar. Penggaris atau mistar menggunakan satuan cm. Digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil daun, panjang jari, meja, kursi, figura foto, dan lain-lain. Meteran pita. Meteran pita menggunakan satuan cm. Digunakan untuk mengukur kain bahan baju, biasanya digunakan oleh penjahit. Kemudian meteran gulung atau roll meter. Meteran gulung atau tukang menggunakan satuan cm dan m. Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, tinggi badan, dan lain-lain. Jangka sorong menggunakan satuan cm dan mm atau sentimeter dan milimeter untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, lingkar jari, pensil, kelereng, dan lain-lain. Nah, ini anak-anak ya, cara mengukur panjang sebuah pensil dengan menggunakan penggaris itu bagaimana? Ini caranya. Yang pertama, sejajarkan pensil yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Yang kedua, ujung pensil diletakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris. Seperti gambar ini ya. Ini disejajarkan pada panjang penggaris, kemudian ujung pensil lurus dengan garis angka 0 ini. Ya. Nah, jadi panjang pensil ini jika kita ukur dengan menggunakan penggaris berapa? Iya, 5 cm atau 5 cm. Sangat mudah sekali ya anak-anak ya. Nanti kalian bisa mencoba di rumah ya. Iya, ini anak-anak. Sekarang kita belajar untuk menghitung satuan panjang dengan menggunakan tangga konversi satuan panjang ya. Kita mulai dengan km, kilometer, hm, hektometer, dam atau dam, dekameter, m, meter, dm, desimeter, cm, sentimeter, dan mm, milimeter. Nah, anak-anak, jika naik satu tangga, itu artinya dibagi 10. Jika turun satu tangga, artinya dikalikan 10. Nah, contohnya seperti ini. 1 meter sama dengan 100 cm atau sentimeter. Lalu bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut ini ya. 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, ini caranya yaitu 3 dikali 100 cm. Nah, kenapa bisa 100 cm? Coba kita kembali lagi. Nah, ya. Jadi meter ke cm atau sentimeter yaitu turun ya. Meter ini meter ke cm itu tangganya turun ya. Berapa turunnya? 1, 2. Nah, jika turun 1 itu, tadi artinya dikali 10. Berarti jika turun 2, dikali 100 atau tinggal nolnya ditambah 1 saja ya. Berarti dikali 100. Nanti selanjutnya, jika turun 3 atau tangganya turun 3 berarti jika dikalikan nolnya ditambah 1 dari 100 ditambah 01 jadi dikalikan 1000 dan seterusnya ya. Jika naik berarti dibagi atau nolnya tinggal dikurangi saja. Ini ya, 3 meter sama dengan berapa cm? Caranya 3 kali 100 cm karena meter ke sentimeter itu turun anak tangga tadi ya, karena meter ke sentimeter itu berarti lebih kecil ya. Nah, jadi caranya yaitu 3 dikali 100 cm.
sama dengan 300 cm. Ada cara yang kedua, bisa menggunakan ini ya. Jadi 3 dikali 100 cm itu berarti sama dengan 100-nya ada 3. Nah, seperti ini, 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 300 cm. Ya, Nana, jadi itu tadi ya caranya mengukur satuan panjang. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk memperhatikan satuan panjang dari anak tangga tadi ya, caranya untuk mengerjakannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Perhatikan contoh yang kedua. Berikutnya 600 cm sama dengan berapa m? Caranya yaitu 600 cm ke m. Masih ingat ya tadi? Cm ke m itu yaitu naik ya. Naik berapa tangga? Ya, 2 tangga. Ya, berarti kalau naik tadi rumusnya adalah dibagi. Nah, naik 1 dibagi 10, naik 2 berarti dibagi 100 ya. Nah, berarti 600 dibagi 100 adalah 6 atau bisa nih, nolnya keduanya kan ada 2. Ya, berarti tinggal kita coret saja. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Berarti dapat kita temukan 600 cm itu sama dengan 6 m. Ya, bisa anak-anak ya, sangat mudah sekali. Selanjutnya kita belajar SBDP. Ya, setiap lagu mempunyai nada. Nada ada yang panjang dan ada yang pendek. Nada juga mempunyai tekanan. Tekanan pada nada ada 2, yaitu 1. Tekanan nada kuat disimbolkan dengan tanda petik 2, lebih kecil atau seperti ini, kemudian petik 2. Yang kedua, tekanan nada lemah disimbolkan dengan tanda petik 2 lebih besar dan petik 2 di atas. Seperti ini anak-anak ya. Nah, ini ada lagu yang berjudul Burung Tantina ciptaan Sace Hehanussa ya. Nah, anak-anak, mari kita belajar untuk mengenal lagu Burung Tantina. Mungkin ada beberapa anak-anak yang masih belum pernah mendengarkan ya lagu ini. Atau mungkin ada yang sudah pernah? Ya, sekarang kita belajar untuk mengenal lagu tersebut ya. Bagaimana bunyi lagu Burung Tantina? Lagu Burung Tantina ini anak-anak adalah lagu dari daerah Maluku ya, lagu daerah ini anak-anak ya. Oke, sekarang kita belajar bersama untuk menyanyikan lagu Burung Tantina.
Ya anak-anak, seperti itu tadi ya lagu dari burung Tantina ciptaan Saje Hehanusa. Nanti anak-anak bisa belajar bersama di rumah ya dengan pendampingan orang tua. Ya, ini burung Tantina ini sudah ibu guru beri tanda, yaitu bunyi panjang atau bunyi pendek. Ya, seperti ini tandanya. Nanti kalian bisa sambil bernyanyi, kemudian kalian dapat menentukan mana nada yang lemah dan mana nada yang kuat ya. Nanti kalian bisa belajar dengan didampingi orang tua yang ada di rumah. Oke, anak-anak, pada tugas pembelajaran 3 dan 4, yaitu kalian mengerjakan halaman 23, kemudian menyelesaikan latihan halaman 28 sampai 30 dan 32. Kemudian mengerjakan halaman 40 sampai 41. Jika sudah selesai semua, kalian foto dan dikirim. Jangan lupa ya, fotonya dalam bentuk kolase dan dikirim ke WA Ibu Guru ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan barokah ilmunya untuk anak-anak semuanya. Sekian yang dapat Ibu Guru sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa belajar dan beribadah, mengaji, taat dan patuh terhadap orang tua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.